di talk show kali ini, Agile Ambition pertama kita, yang temanya tuh seperti yang teman-teman tahu, how can we manage perfectionism in software development. Mungkin I assume setengahnya mungkin teman-teman engineer kali ya gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih Agile Ambition itu gitu ya. Nah, Agile Ambition itu adalah talk show series organized by Mekari untuk tempat kita sharing dan diskusi gitu ya tentang banyak isu-isu menarik di dunia engineering. Seperti di engineering culture-nya sendiri, dan banyak juga kita hadirkan narasumber yang berbeda setiap seriesnya gitu. Jadi, on the next Agile Ambition, kita pasti juga punya narasumber yang berbeda lagi, dan pasti tema yang berbeda. Nah, untuk di Agile Ambition kali ini, kita akan bahas satu topik yang mungkin kita udah sering dengar kali ya, kalau misalnya teman-teman yang dari engineer, teman-teman dari produk atau designer gitu, sering banget membahas tentang perfectionism gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas bareng narasumber kita. Beliau adalah senior mobile engineer di Mekari, sudah punya pengalaman almost 6 years di bidang Android developer gitu, berkecimpung dalam software development juga, dan mulai dari spesialis sampai akhirnya punya pengalaman juga untuk leading the team. Nah, jadi mungkin kayak langsung aja kali ya kita present narasumber kita. Selamat datang, Mas Ferry. Wah, mana nih Mas Ferry? Oh. Oke. Halo. Halo. Oke, sebelumnya thank you juga nih buat Andra, Raisa, dan teman-teman yang udah hadir juga, yang bisa prepare dan kasih kesempatan gue untuk sharing di sesi Agile Ambition hari ini ya. Thank you. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Ferry. Seperti yang Andra jelaskan tadi, saat ini gue bekerja di Mekari sebagai senior mobile developer di bidang Android. Kurang lebih udah 1 tahun lah bareng teman-teman di sini. Oke. Nah, jadi kalau overall career gue sih udah sekitar 6 tahunan, dan memang dari awal sampai sekarang di bidang Android sih. Setia di bidang Android ya? Selama Iya. 6 tahun? Tetap setia. Tetap setia, oke. Nah, tadi kan Mas Ferry juga udah kenalan gitu ya, beliau adalah senior software engineer di Mekari yang pasti bakal berbagi banyak banget sama kita tentang tema kita kali ini. Nah, mungkin saya penasaran sih Mas, kayak apa sih yang what comes in mind gitu ya waktu dengar temanya tuh managing perfectionism gitu. Ada terbesit sesuatu nggak sih gitu? Oke, iya, pertama kali gue denger topiknya sih cukup kena sih, cukup bisa relate lah dengan perjalanan karir gue selama ini ya. Jadi kalau dari awal karir gue tuh, kadang gue, mungkin gak cuma gue sih, mungkin banyak engineer melabelkan diri mereka tuh kayak seorang perfectionist gitu. Jadi yang selalu pengen pursue perfection dalam setiap code yang ditulis itu. Nah, bahkan gue pribadi sih dalam pengalaman gue dulu sempat juga ngalamin kayak di pengalaman experience gue yang lama, pengalaman gue dan tim tuh sempat bisa meyakinin manajemen untuk kayak kasih kita jeda waktu gitu untuk refactoring dan bikin code kita perfect gitu. Fulfill the perfections. Ya, fulfilling the perfection itu nggak main-main sih, sampai 3 bulan untuk refactor dan nggak ada feature release gitu. Itu ya, tapi itu thankfully it turns out well sih, dan memang kondisi saat itu juga memang mendukung buat oke, ini memang harus refactor gitu. Nah, tapi gue nggak bisa bayangin sih misalnya dari langkah yang kita ambil itu, kalau ternyata attempt kita fail dalam memenuhi perfection itu, jadinya akan seperti apa gitu. Nah, karena itu juga seiring perjalanan karir gue sih, sebenarnya kan perfection itu lebih ke perspektif kita masing-masing ya. Jadi standar dan ekspektasi mengenai perfect itu semakin berkembang lama-lama gitu. Nah, dari mulai ngerasain practice agile dalam software development tuh berasa banget kayak ngejar perfectionism ini kok nggak ada habis-habisnya ya, kayak malah jadi halangan gue untuk maju, jadi nggak bisa deliver gitu. Jadi somehow bikin gue stres, merasa gagal, merasa takut, malah ujung-ujungnya malah jadi procrastinating, jadi menunda-nunda hal kerjaan gitu. Malah efek buruknya jadi berimbas ke turunnya performa gue dalam tim gitu. Nah, di situ mulai berpikir sih, sebenarnya ideal nggak sih mengejar perfection itu dalam software development. Ya kurang lebih itu sih. Jadi
relate gimana lah sih ya, bahasnya bisa. perfectionism ke karir gue sebagai software developer gitu. Sih. Relate banget berarti buat teman-teman engineers di sini. By the way, attendance-nya ada banyak banget nih Mas, so jangan grogi. Asik. Iya, gue. Oke, tadi kan udah kita dengar gitu what comes in mind, pasti I assume kayaknya mungkin sebagian engineers juga berpikir yang sama gitu ya, sampai kapan kita mau pursue the perfectionism sendiri gitu. Ya, Nah, betul. dari apa yang Mas Ferry kasih selayang pandangnya gitu ya ke kita, saya udah kepikiran nih banyak pertanyaan yang bakal kita diskusikan sama Mas Ferry sendiri terkait ini gitu. Nah, mungkin kayak kita langsung aja nggak sih kita bahas beberapa tema kali ya yang udah kita tentukan dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita discuss buat teman-teman yang hadir di sini gitu. Oke, boleh. Tapi sebelumnya mungkin ada disclaimer dulu sih dari gue. Jadi boleh. Sini gue memang di sini sebagai panelis untuk sharing ya. Tapi gue nggak bilang bahwa dari gue ini expert dalam manage perfectionism gitu. Karena sebenarnya kan managing perfectionism ini ongoing proses ya, selalu berkembang. Kayak tadi kan perfect itu selalu berkembang. Jadi saat kondisi gue pun saat ini masih mungkin hingga sekarang masih ada cara yang salah yang gue lakukan dalam manage perfectionism ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ada pendapat nih mengenai misalnya nggak setuju sama pendapat gue atau gimana input ada masukan dan lain-lain, gue harap teman-teman juga bisa share sih supaya kita bisa di sini belajar bareng lah dalam manage perfectionism khususnya di bidang software development ya. Oh, oke. So, buat teman-teman tadi udah supaya kita bisa belajar bareng, diskusi ini dimaksudkan untuk kita belajar bareng, so feel free untuk misalnya ada comments, input, kita bisa taruh juga di chat. Mungkin saat ongoing discussion, saya juga bisa bacain yang related dengan apa yang lagi kita discuss gitu ya, guys. So, this is Ferry's experience, based on Ferry's experience yang mau dibagikan buat teman-teman gitu. Langsung aja nih, Mas. Pertanyaan pertama nih, kan kita tahu banget dunia programming itu tuh membutuhkan attention to details, every single detail, every little details. Nah, tapi mungkin nggak sih kita tuh bisa kayak nggak mentolerir juga sih bahasa, tapi kayak mungkin kayak tone down gitulah ya, tone down the perfectionism itself gitu dari software development itu. Oke, dari software development-nya. Sebenarnya depends sih dari apa yang kita kerjain misalnya. Contohnya kalau extreme case itu kayak misalnya kita ngerjain software buat navigasi pesawat atau mesin operasi dan lain-lain yang menyangkut nyawa gitu, itu of course we have to be perfect gitu. Kalau coding lo ngandelin yang salah, sangkutannya nyawa gitu. Nah, tapi mungkin itu extreme case. Kalau dari sisi lain, misalnya kalau cuma kayak aplikasi tersier kayak providing konten atau kayak supporting daily life, itu tetap ada sih beberapa crucial parts yang memang kita harus try to be perfect gitu. Misalnya yang berkaitan dengan security kayak password, PIN, keamanan data, atau yang berhubungan dengan transaksi dan lain-lain itu. Nah, tapi actually most parts of the app itu nggak mengharuskan kita untuk dibikin se-perfect itu sih. Jadi karena kan kayak yang tadi gue bilang, perfection ini sebenarnya asumsi pribadi kita dari developer ya. Di mana di nyatanya kita nggak pernah tahu gitu. Dan user juga nggak pernah peduli kayak codingan kita tuh kayak apa sih, yang penting aplikasi yang kita buat itu bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu atau ekspektasi mereka. I see. Jadi sebenarnya most of perfection-nya versi engineer tuh nggak kelihatan mata user gitu ya? Exactly. Mungkin ada yang relate ke performance yang mungkin kelihatan, tapi kebanyakan enggak gitu sih. Iya. Iya, penasaran sih kalau tadi kan Mas Ferry sempat kayak mention gitu kan, perfection dari segi engineering. Nah, sebanyak apa sih kalau misalnya kita pursue to fulfill perfection itu kayak sebanyak apa sih dari segi perfection dari segi engineering tuh gitu? Contohnya apa aja gitu? Oke, kalau perfection dari segi engineering sih mungkin lebih kayak ke applying best practices, kayak apply test, fully tested. Mungkin kalau dalam arsitektur dibuat modular, reusable, pokoknya sebutin deh coding-coding yang coding guideline yang pernah lo baca di internet misalnya. Sampai hal-hal terkecil kayak nulis nama variabel harus bagus gitu.
Nah itu that's why perfection itu kan attention to detail. Jadi kita kayak ada mindset untuk harus seperti itu gitu. Wow. Kurang lebih gitu sih. I see. Oke. Nah, by the way buat teman-teman gitu ya, mungkin beberapa temanya yang akan kita bahas juga teman-teman bisa take notes, mungkin siapin pen and paper mungkin, atau notes kalau mau take some notes gitu ya. Nah, tadi Mas Ferry sempat mention juga tuh tentang produk yang digunakan bisa memenuhi needs sama ekspektasinya user. Nah, dari sisi perfection engineering, ada dari sisi perfection engineering, ada dari sisi ekspektasi user. Kan ada dua sisi gitu ya. Jadi gimana sih kalau dari segi engineering bisa kasih nggak sih batasan atau bedain gitu ya antara perfection sama excellence? Kan dua-duanya sebenarnya like letter lah itu sempurna gitu kan, gitu oke banget gitu, nggak ada negatifnya gitu. Oke. Itu gimana sih cara membedakan itu, dan mungkin as software engineer gimana gitu definisiin bahwa itu cukup baik, bahwa itu good enough gitu. Oke. Perfection dan excellence ya. Sebenarnya beda tipis sih. Jadi kayak mungkin kalau dari kita lihat kasat mata kayak perfection, excellence sama-sama oke gitu. Tapi sebenarnya gue ada mau share slide sih mengenai ini kayak apa sih perbedaannya excellence dan perfection dari sisi engineer misalnya. Mungkin gue coba share ya. Wah, sampai nyiapin slide loh. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Perfection, jadi the line between perfection and excellence. Udah bisa lihat nggak? Udah. Kelihatan jelas. Jadi sebenarnya gue ada sempat baca artikel bagus sih mengenai perfection dan excellence. Jadi kayak membedakan apa sih perfection dan apa sih excellence. Jadi perfection itu doing the thing right, sedangkan excellence itu doing the right thing gitu. Jadi nah apa bedanya sih? Jadi kalau kayak doing the thing right itu kan kayak lebih yang tadi gue sempat jelasin, kayak lebih mengerjakan sesuatu tuh harus secara benar, harus ngikutin best practices dan lain-lain lah gitu. Nah, kalau sedangkan excellence ini doing the right thing. Jadi lebih kayak gimana sih kompetisi kamu untuk bisa carry task dan kayak find the best way untuk deliver the product lah. Karena in the end it's user expectation, not ours gitu. Yes. Jadi mungkin in short tuh kayak deliver bisa tepat waktu, sesuai requirement produk dan design misalnya, atau aplikasinya stable, close to no bugs, pokoknya di mana produk bisa rilis dan everyone happy. Except you mungkin kalau lo seorang perfectionist ya. Ya, jadi kalau dari sini aja kita bisa lihat kalau perfection itu lebih ke perspektif dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau excellence itu bisa perspektif dari berbagai sisi gitu. Okay. Nah, selain itu ada juga dari perfection itu kebanyakan finding mistakes, sedangkan excellence itu learning through mistakes. Nah, itu apa sih yang ngebedain? Nah, karena kalau perfection itu kan kita udah punya standar yang tadi gue bilang bisa berkembang tadi kan. Kita udah punya standar yang menurut kita cukup tinggi gitu. Nah, itu kita ingin selalu bisa memenuhi hal itu gitu. Gimana, gak mau tahu caranya gimana, itu harus perfect gitu. Nah, sedangkan excellence itu kita bisa ngeset standar kita berdasarkan goal, berdasarkan ekspektasi user tadi, mungkin melalui product requirement dari PO, dari UX researcher. Nah, di situ kita bisa actually estimate sih kayak apa sih sebenarnya harus kita lakuin untuk bisa at least memenuhi kriteria itu gitu. Mungkin kalau kayak nerapin teknologi yang macam-macam gitu kan waktunya nggak cukup gitu. Sebenarnya kita bisa waktu kita ngerjain gitu kita bisa tuh oh ya harusnya ini tuh kita bisa apply best practice di sini, tapi itu kita bisa anggap sebagai mistakes yang kedepannya bisa menjadi sesuatu hal yang gitu kita kali bisa bisa menjadi improvement buat kita gitu. Jadi kita bisa take note di situlah. Nah, selanjutnya perfection itu karena kita punya standar yang tinggi tadi, seringnya kita punya mindset kayak driven by fear gitu. Jadi kayak untuk menyelesaikan hal ini tuh kita mungkin ada rasa kayak aduh takut gagal, takut code kita nggak diterima pas code review di komen macam-macam gitu, takut nggak memenuhi standar lah. Apalagi kalau dari sprint misalnya nggak cukup waktunya gitu. Sedangkan kalau excellence, karena kita kan tadi di awal udah
nentuin standar masing-masing ya dari tim kita sendiri. Misalnya kita punya sprint goal nih. Nah itu di situ kita udah tahu gitu, kita udah confident, oh dalam waktu ini gue bisa menyelesaikan task ini dengan cara A gitu. Nah misalnya kita sambil mengerjakan kita ternyata ternyata harus apply best practice cara B, itu jadi kita drive buat oke, next time berarti gue akan bisa implement ini nih. Gue misalnya nggak bisa dikerjain saat itu, mungkin bisa di notes untuk kedepannya. Tapi kalau ternyata bisa diimplement saat itu, justru kan jadi kita menaikin confidence ya. Jadi kayak wah gue berarti bisa lebih dari ini gitu. Standar yang gue terapin, gue bisa achieve lebih. Itu bukannya keren gitu ya. Kalau gitu bukannya nice gitu. Nah, selanjutnya perfection itu lebih ke fixed mindset dibanding excellence yang ke arah growth mindset. Jadi kalau fixed mindset, karena tadi kan perfection bisa berkembang ya. Tapi di saat itu nggak mungkin berkembang di saat itu juga gitu. Jadi kita punya fixed mindset nih, kalau perfect itu code itu harus A, B, C, D, guideline-nya E. begini gitu ya. Iya, harus ada guideline-nya, harus itu gitu. Iya, A, B, C, D gitu. Nah, itu ya udah fix gitu, kita harus mencapai itu mau nggak mau gitu. Sedangkan kalau nggak bisa ditawar, kalau ditawar gatel gitu kan, kalau orang-orang OCD gitu ya. Gitu. Nah, kalau excellent itu lebih ke arah growth mindset. Jadi kayak seperti yang dicontohin di poin-poin sebelumnya sih. Jadi kayak kita udah punya standar, tapi kita ternyata bisa achieve lebih dari itu gitu. Jadi kita bisa mindset kita bisa berkembang. Oh berarti next time gue bisa apply code yang lebih baik gitu. Jadi itu selain menunjukkan kita bisa melebihi ekspektasi, kita juga bisa ningkatin kualitas diri kita pribadi sih dari hal itu. Nah yang terakhir kalau kita lihat kan kayak negatif semua nih perfection ya, excellence positif semua. Nah itu kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena berdasarkan pengalaman yang gue alamin selama ini tuh kayak mencapai sebuah perfection dengan standar yang tinggi itu kayak kebanyakan malah bikin gue ini sih, kayak misalnya ngerjain task pengen perfect gitu. Kalau nggak bisa achieve tuh kayak aduh jadi stres, jadi down, jadi malas ngapain, malah ujung-ujungnya jadi menunda-nunda kayak gitu. Nggak merasa punya achievement gitu ya, nggak merasa punya achievement. Kayak aduh gue tuh kayak nggak kompeten lah gitu, karena kita dari awal udah ngeset standar seperti itu gitu. Nah sedangkan kalau excellence itu lebih ke arah inspiring ya. Jadi di situ kalau kita punya mindset untuk mengejar excellence, kita di situ kita bisa belajar sih gimana sih caranya memenuhi ekspektasi standar, bahkan melewatinya. Jadi gitu. Dan misalnya ada teammates kita yang mungkin kayak drive, ternyata gue bisa ngelakuin ini, itu kan bisa jadi inspirasi buat kita sendiri juga untuk improve ke depannya gitu. Kurang lebih itu sih kalau untuk perfection dan excellent. Nah selanjutnya tadi kan Andra ada tanya menurut gue gimana sih good enough gitu ya? Tuh apa ya? Good enough tuh gimana definisinya? Nah jadi kalau good enough itu sih mungkin kalau dari pribadi gue, karena kan produk yang kita kerjakan itu kan bukan kita yang provide, tapi itu pekerjaan semua tim gitu, mulai dari desainer, PO, yang lain-lain lah pokoknya, hingga ke lah ya gitu. Iya, hingga ke company. Jadi itu kita nggak bisa push ego kita sendiri. Jadi nomor satu tuh harus pasti mindset kita untuk memenuhi kebutuhan user. Jadi it's good enough kalau kita punya problem dan aplikasi kita bikin udah bisa memberikan solusi gitu. Jadi kalau dari tanggung jawab kita sebagai engineer sih mungkin lebih kayak memenuhi requirement dari produk dan desain. Misalnya kalau dari sprint tuh kita punya sprint goal, acceptance kriteria dari masing-masing card gitu. Itu bisa kita jadikan target bahwa ini udah good enough gitu. So good enough-nya tuh kayak ini ya, disepakati bersama lah ya, berarti harus sama tim kita harus punya perspektif good enough yang disepakati bersama gitu ya. Iya, tapi selain itu juga good. Misalnya kita kan punya requirement, tapi kita nggak juga dong kayak oke lah memenuhi kriteria tapi codingnya asal-asalan gitu. Nah jadi kalau menurut gue good enough itu tetap harus codingan kita harus punya high standard, but still within reach gitu. Jadi it doesn't have to be perfect, tapi it must be better than average gitu. Jadi lu punya
standar perfect itu seperti apa, apply-lah beberapa prinsip perfectionism itu sebagai dasar untuk mungkin write code yang dari awal reliable, easy to change, bisa memenuhi inilah, misalnya ada perubahan prioritas, nah itu mudah untuk menggantinya gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Okay. Terus ada lagi sih, kalau dari tadi kan kita pengen berpacu ke perfectionism ya, tapi mungkin karena ada beberapa halangan yang kita nggak bisa ngeblok itu, nggak bisa nge-achieve itu gitu. Maka kan itu kan akan jadi technical depth ya kalau istilahnya kita bilang ya. Jadi at least lu juga harus tahu bahwa ini technical depth, kenapa ini depth, gimana cara improve-nya ke depannya, dan di mana gitu. Make sure to revisit it gitu. Jadi lu pasti ada waktu sih untuk refactor atau bisa nyediain waktu lah untuk hal itu. Itu lebih ke estimation nanti di ke depannya gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih good enough itu sebenarnya bukan hanya dari sisi kualitas produk sih, tapi juga kualitas hidup lo gitu. Jadi kayak yang gimana? Kalau lo ngoding tapi dihantuin ketakutan gitu, kayak aduh ini dikejar-kejar deadline, lembur lo nggak happy gitu lo harus lembur tiap hari, itu kan kayak gimana ya, aduh kayak budak aja jadi ya. Waduh. Kan gimana kalau kita ubah mindset kita ya, jadi kayak kan life itu lebih enjoyable kalau kita nggak dihantui rasa takut gitu. Dibanding mengejar perfection, kejarlah excellence gitu. Jadi kayak we don't have to be perfect, but it's okay, the quality is good, I can improve later gitu sih kurang lebih. I see. Wow, jawabannya mantap. Nah, tapi secara pribadi gitu ya, saya as Scrum Master kayak wow, terpesona gitu dengan poin yang B tadi kan, yang agree banget dengan learning through mistakes gitu. Jadi without compromise quality ya, pastinya gitu. Seiring waktu kita juga belajar untuk terus improve dan menyempurnakan apa yang udah kita deliver sebelumnya gitu kan. Nggak lupa untuk improve itu gitu. Nah, ternyata tadi Mas Ferry sempat bilang juga gitu, ternyata tuh engineer juga bisa relief gitu ya, dan feel accomplished ketika apa yang dia kerjakan tuh dipakai user gitu ya. Ternyata juga merasakan itu gitu ya, bukan cuma wah code-nya indah nih gitu ya, kayak oke banget, rapi banget, keren banget gitu. Nah sekarang tadi kita udah bahas tentang kayak bedanya antara line antara perfection dan excellence, Nah, tapi Mas Ferry juga sempat kayak sebut-sebut nih tentang teams gitu ya, tentang ya siapa yang support kita lah gitu ya untuk managing itu. Nah, sekarang saya tertarik gitu loh dengan peran lingkungan kerja itu sendiri sih Mas, kayak gimana sih peran lingkungan kerja gitu ya untuk bantu software engineers gitu untuk managing perfectionism itu sendiri. Ada nggak sih perannya ya kayak our workplace gitu? Oke, mungkin kita bisa bagi ke beberapa scope ya. Kalau dari yang cukup besar mungkin kayak ke workplace ya. Kalau workplace sendiri kan pastinya setiap company punya engineering culture masing-masing ya. Jadi kayak udah punya beberapa standar yang mereka anggap itu good enough gitu untuk bisa dirilis. Nah, standar-standar tersebut sebenarnya actually kita bisa jadiin guideline sih untuk ini berarti untuk gue bisa berkembang di sini ini tuh good enough gitu. Jadi keep it as your guideline daripada mengejar perfection yang dimana perfection itu adalah asumsi lu pribadi gitu. Pertama itu. Terus mungkin kalau dari workplace juga kita bisa ketemu banyak ya college rekan-rekan kerja juga ada mentor yang di sana untuk bisa berbagi experience mereka mengenai managing perfectionism gitu. Jadi kan apalagi di dunia startup yang pace-nya cukup cepat gitu. Sebenarnya gimana sih mereka bisa rilis app yang kualitasnya oke, tapi juga keep delivery gitu. Itu kita bisa saling sharing sih. Itu gue juga sebenarnya kalau mengenai mentors ini gue juga inget sih dulu sempat jadi kan gue saat ini di Mekari pegang produk Talenta Attendance ya. Jadi sebenarnya Talenta Attendance itu di awal before COVID ini lebih ke arah proof of concept ya.
Jadi kayak itu bisa jadi go or no go gitu. Kalau ternyata dari market nggak oke, bisa di drop gitu. Nah itu common lah ya di startup eksperimen project itu. Nah jadi CTO gue tuh waktu awal assign gue ke project ini, dia pernah berpesan kurang lebih kayak gue pengen mindset lu dalam memulai project ini lebih utamakan fungsionalitasnya gitu, karena itu kan hanya ngetes market itu. Jadi sebenarnya dia juga ada sempat mention sih, itu up to you, lu mau mulai kayak gimana gitu. Tapi kalau dari dia pribadi, dia mungkin akan menggunakan teknologi yang paling simpel untuk bisa mencapai MVP dengan cepat gitu. Jadi mungkin kayak nggak perlu dibuat modular, nggak perlu pakai latest teknologi. Mungkin cuma kalau dari dia sih, mungkin kalau dari perfection dia pribadi ada standar, yaitu dia akan mulai dari melengkapi tes dari masing-masing fungsionalitasnya. Jadi nah dari pesan tersebut aja udah tersirat jelas sih, kayak it's okay not to do it perfectly gitu. It's okay to tone down. Yang penting kita bisa tahu goal kita sebenarnya apa sih gitu. Iya gitu sih. Nah, oke, itu kurang lebih dari workplace ya. Nah, itu dari scope yang cukup luas. Kalau scope yang cukup kecil mungkin lebih ke tim kita sendiri sih. Jadi sebenarnya tadi kan kita bahas excellence ya. Excellence menentukan standar itu by team gitu. Nah, itu jadi dari tim itu kita bisa dapat standard of excellence itu seperti apa. Jadi kayak di Scrum tadi ada sprint goal, ada DOD, ada acceptance criteria. Juga teammates yang baik bisa nge-remind sih kalau lu mungkin went overboard gitu, kayak ini nggak usah gitu, juga udah bisa memenuhi ini kok gitu. Ya itu yang gue rasain pribadi sih, itu ketiga poin ini cukup ini sih. Jadi gue juga bersyukur dengan dapat teammates yang mau saling komunikasi, saling mengingatkan lah. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, tadi ada dua. Maksudnya ada yang besar, workplace gitu ya. Ada juga yang kita kayak bahas dari teammates-nya itu sendiri gitu. Nah, menurut Mas Ferry, mana yang Mas Ferry rasakan gitu ya, in your opinion, lebih impactful gitu? Apakah workplace-nya itu sendiri atau dari teammates gitu? Oke. Kalau dari gue pribadi sih, kalau workplace itu kan lebih kayak guideline ya, guideline kita untuk berkembang itu seperti apa. Tapi kalau dari by daily basis itu kan kita paling sering komunikasi dengan teammates ya. Jadi gue pribadi rasain sih, teammates lebih berperan sih dalam kita menjaga gimana sih cara kita manage perfectionism gitu dalam mencapai goal, di mana goal itu bukan goal gue pribadi, tapi goal as a team gitu. Oh, itu sih. Jadi tim saya dari yang paling kecil karena interaksinya paling sering mungkin kayak everyday kita daily scrum, kita tektokan bareng gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas kayak banyak banget nih yang udah kita bahas. I remind gitu ya. Jadi pertama perfect versus excellence. There's 2 point of view dari sempurna itu sendiri gitu. Terus kemudian gimana kita bisa tone down di software development. Terus kemudian lingkungan kerja seperti apa sih yang bisa bantu kita untuk managing the perfectionism itu sendiri, guys. Terus mungkin dari segi apa ya, kita tahu kan kalau misalnya kayak saat kita perfect gitu ya, kita tuh menganggap segala sesuatu tuh penting gitu. Segala sesuatu tuh, wah ini harus kita kerjain, ini urgent banget. Jadi kayak semuanya urgent gitu. Oh, oke, I see. Ya kayak, ya kan semuanya penting. Nah, so how perfection itu bisa apa ya? Bisa kayak get along gitu ya dengan priority kita gitu ya, dengan prioritization kita dalam kayak software development gitu, Mas. Oke, jadi gimana caranya perfectionism itu bisa berjalan seiringan gitu ya dengan prioritas ya? Sejalan gitu ya dengan prioritas. Oke, jadi sebenarnya sih mungkin mengacu ke yang definisi good enough tadi yang gue sempat bahas. Jadi kita nggak boleh asal-asalan ya, tetap punya high standard tapi within reach gitu. Jadi kita harus tetap apply prinsip-prinsip yang menunjang perfectionism tadi. Bisa kita jadikan standar untuk membuat code itu dari awal, dari double easy to change, kayak responsibility antar kelas, antar method itu jelas, ada dokumentasi, mudah untuk dites, juga misalnya ada
technical depth juga kita bisa tahu nih kapan sih kita harus taruh command, taruh to do's gitu. Nah, jadi dari dasar seperti itu sih menurut gue bisa lebih mudah sih ke depannya menentukan apa sih prioritas selanjutnya yang harus dilakukan gitu. Juga misalnya ternyata ada perubahan prioritas nih, itu juga kalau code kita easy to change, easy to adapt, itu lebih mudah lah manage-nya daripada dari ya let's say kita dari awal udah bikin code seperfect mungkin nih, ternyata ini produk ini nggak disukain user, di drop semua gitu, itu kan percuma, buang effort. Kurang lebih kayak gitu sih. Benar-benar. Oke. Jadi kita kayak harus berpikir juga dari segi bisnis gitu ya, bukan melulu soal call to actions gitu. Terus tadi juga sempat bilang ya communicate things lah ya dalam tim gitu ya, terus sangat penting, dan always improve the way we communicate pasti di dalam tim gitu kan. Nah, ya udah banyak banget nih yang dibahas gitu ya. Dan sudah ya, ada jam. Iya, udah setengah jam loh. Mungkin kalau misalnya dari kayak 5 hal yang udah kita bahas gitu ya, mungkin saya bisa summarize dulu kali ya dari depan. Boleh minta tolong di-share, Mbak operator? Oke. Nah, ini kira-kira 5 tips gitu ya dari Mas Ferry gitu. Nah, kira-kira Mas Ferry ya, ini bisa nggak sih kasih kita gitu ya? Mungkin atau jangan di-share dulu Mbak, sorry. Apa kita dengerin dulu penjelasan dari Mas Ferry, karena tadi kan udah kayak super panjang, dan kita bisa mungkin take notes dari beberapa yang udah kita bahas, tapi supaya lebih bisa di-remind dan bisa dibawa pulang nih informasinya dengan praktis gitu. Boleh nggak sih sharing ke kita 5 tips how to successfully manage perfectionism gitu? Oke, nggak apa-apa sih. Paling sambil di-share aja, sambil gue jelasin nih poin-poinnya. Nah, jadi pertama mungkin kita harus belajar untuk bisa memprioritaskan hal itu dengan lebih baik gitu. Learn to prioritize better. Jadi tadi Anda sering mention juga think from the business perspective gitu. Lihat kebutuhan yang ada. Jadi seringkali dalam ngejar perfectionism itu kita banyak bikin code-code yang nggak penting yang leads to over engineering gitu. Jadi ya contoh gue juga sering banget sih ngelakuin hal kesalahan itu sih. Jadi kayak misalnya dari pengalaman gue pribadi nih, gue kemarin itu lagi seneng banget implement offline first itu di app. Nah, jadi kayak almost every patch itu gue bikin offline. Tapi there comes a time itu teman gue waktu kick off project itu gue masih sendiri kan. Jadi I can do anything because it's my code gitu. Tapi seiring dengan tambahnya teammates, ada teman-teman yang bisa remind gue gitu. Ini sebenarnya nggak perlu sih, kayak lu perlu nggak sih implementin di semua patch gitu, kayak mungkin relevan kayak di history. Kalau attendance itu kan lebih kayak ke absensi gitu ya. Jadi kalau kayak history absensi, kayak list contact itu mungkin relevan untuk di implement offline first. Tapi kalau ada juga fitur misalnya kita pengen ngelihat staff yang belum hadir hari ini, itu kan kayak perlu data latest kan. Nah, itu actually you don't need it to be offline gitu. Jadi hal-hal seperti itu kenapa gue bilang teammates itu berperan penting banget dalam kita bisa manage perfectionism gitu ya. Itu pertama. Nah, juga tadi kan gue sempat mention akan ada technical depth ya. Nah, tapi jangan juga dibutakan bahwa technical depth ini berarti sprint depan gue harus ngerjain ini duluan gitu. Harus selesai gitu. Harus selesai di tahun sprint depan yang ini. Tapi kalau bisa sih jangan seperti itu sih. Jadi jangan jadiin technical depth itu first priority. Tetap hitung dari semua aspek bisnis perspektif dan lain-lain, apakah itu possible untuk dikerjain sekarang gitu. Nah, itu untuk prioritas better. Yang kedua ada kita pastinya dari kita untuk bisa estimate better. Jadi sebenarnya kita kan tadi di awal untuk mencapai sebuah excellence kita pengen memenuhi suatu standar ya. Nah, kita sebenarnya misalnya gue kecil scope-nya lebih ke tim gue sendiri, tim Android gitu. Gue harus tahu sih kapasitas gue dan kapasitas teammates gue tuh untuk sprint itu bisa ngerjain seberapa banyak gitu. Jadi dengan resource yang ada tuh jangan menentukan komitmen dalam sprint itu, jangan sampai under promise, juga jangan over promise gitu. Jadi jangan ini gampang cuma berapa jam juga kelar, tapi kalau bisa jangan semua itu mau menyimpulkan hal, analyze better. Jadi terus ada juga
case over promise. Jadi waktu grooming nih kepikiran gue pengen implement teknologi ini nih ABCD gitu. Itu sebenarnya itu malah jadi salah satu contoh dalam chasing perfectionism sih. Malah bikin ekspektasi yang harusnya untuk memenuhi kriteria ini sebenarnya cuma 5 jam misalnya. Tapi karena kita pengen implement itu jadi 10 jam, itu kan jadi kayak ada overestimating point di situ gitu. Nah, jadi juga selain itu kita juga harus bisa ini sih, dalam estimate feature itu kita bisa lihat possible risk yang muncul. Jadi misalnya kalau dari tim yang function non teknis nih nganggep ini cuma bikin ini doang kok, simple ya. Biasanya kalau dari real case gue kayak bikin reminder nih, bikin notification reminder. Nah, ini Andra kebetulan tim gue sendiri, jadi pasti udah tahu di ceritanya ini. Jadi dari sisi non teknis sih kelihatannya ini gini doang kok, simple, bikin alarm gitu. Tapi ternyata dari sisi teknis itu effortnya tuh cukup besar dan banyak banget merembet kemana-mana gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh memang kita harus komunikasi dengan baik ke tim sih. Jadi estimate better itu more or less lebih ke arah komunikasi sih. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan dari tim, mungkin dari kayak PO, dari desain juga untuk tone down perfectionism mereka gitu. Untuk jadi misalnya kalau tadi kan kita mau implement fitur reminder ini bakal susah banget nih, gua perlu follow ABCD ya. Itu sebenarnya kita sebagai engineer itu bisa kasih alternatif. Sebenarnya kita bisa implement ini dengan lebih simpel sih, caranya kayak gini-gini. Jadi sebenarnya dari sisi non teknis seperti mungkin kalau gue kasih contoh PO atau desain itu bisa juga tone down perfectionism mereka, sehingga kita pun bisa nge-tone down perfectionism dari sisi engineering, karena in the end it's a team goal gitu, bukan goal dari masing-masing function gitu. Oke, selanjutnya poin ketiga ada trust and understand your team ya. Jadi mungkin kalau ini gue lebih mindset ke tim kecil gue sih. Jadi kayak misalnya dari tim Android gue, kita menentukan standar good enough itu bareng-bareng gitu. Jadi kayak discuss coding convention itu mau seperti apa, do's and don'ts gitu. Kita tentuin semuanya bersama, jangan keputusan salah satu pihak doang gitu. Nah, udah sempat kita bahas ya tadi tuh yang define good enough-nya by the team gitu. Jadi tergantung keputusan kita bersama gitu ya. So everyone kalau abis deliver, everyone satisfy, nggak ada yang gue nggak ke deliver nih, gue pengen explore ini gitu kan. Next gimana, sorry. Oke. Jadi kalau dari tim sendiri kan sebenarnya ada ini ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada engineering leads ya. Juga ada yang mungkin levelnya senior junior gitu. Jadi itu juga ada trusting tuh seperti apa sih dalam lo sebagai lead gitu. Misalnya lead kan kurang lebih pasti ada task-task lain yang di luar coding gitu ya. Jadi bagaimana cara lo trust your team itu lebih ke arah jangan ragu untuk bisa delegate task to subordinates sih. Jadi juga jangan sungkan juga untuk mendengar masukan dari subordinates. Jadi walaupun misalnya dia junior banget pun, maybe he know something that you don't gitu. Nah, selain lead juga mungkin sebagai colleague, itu lebih ke arah yang sempat tadi dibahas. Colleague itu harus bisa saling mengingatkan nih. Kita punya goal apa, standar dan kayak kontrak apa sih good enough itu, kita bisa saling remind juga bisa provide assistance kalau rekan kerja mengalami kesulitan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari ini sih, gue sempat baca nih di Instagramnya Live at Mekari ya. Ini nih Live at Mekari nih. Jadi dia yang lain udah follow belum? Follow dulu dong. Ini oke banget sih kalau engineer follow Live at Mekari itu kayak sering share meme yang relatable gitu dengan hidup gue. Jadi jadi ini dia sempat ada satu share mengenai apa yang disebut Pareto Principles. Jadi dengan Pareto Principle itu kurang lebih ya, gue detailnya gue nggak berani jelasin secara gamblang, tapi kurang lebih itu lebih ke kayak dengan 20% effort, actually kita bisa achieve 80% result gitu. Jadi kalau dari sisi lead mungkin lu delegate itu kan effort yang mudah ya mungkin bisa dibilang. Tapi actually effort yang kecil itu bisa escalate result cukup besar gitu. Signifikan itu gitu ya. Signifikan itu. Jadi ini Pareto Principle ini kalau teman-teman
coba nanti abis ini coba deh teman-teman googling Pareto Principle, itu udah banyak juga riset yang bisa Pareto Principle ini diterapkan di berbagai bidang gitu, nggak cuma di software engineering aja. Jadi it's quite good sih. Jadi makanya sering follow IG Live at Mekali itu postnya oke sih. Bagus promonya bagus. Promo gini nih. Enggak. Ini nih. Oke. Oh, tadi juga mengenai tim ada praktis yang disebut code review ya. Nah itu menurut gue juga itu sangat membantu sih, praktis yang bagus banget untuk teammates saling dibantu satu sama lain. Jadi kalau yang gue sering lihat di kebanyakan company ya, code review itu dilakuin hanya lead yang nge-review code juniornya gitu. Itu gue pengennya sih teman-teman bisa mulai merubah mindset seperti itu sih. Jadi nggak melulu senior leads yang tahu lebih gitu yang bisa nge-review, tapi actually junior juga bisa nge-review kita gitu. Bahkan sebenarnya code review ini bisa jadi ajang kita untuk saling belajar gitu. Kalau junior nge-review code senior yang mungkin codingannya udah advance gitu, jadi mereka nggak ngerti, itu actually dengan mereka baca itu mereka belajar juga kan. Jadi code review ini menurut gue praktisnya bagus banget sih buat saling belajar dan saling mengerti, saling memahami antar teammates gitu sih. Wow. Nah, tadi udah sampai trust, understand, know team ya. Nah, berikutnya si perfection from different perspectives. Nah, itu kita dari tadi udah bahas, singgung sering banget lihat dari perspektif bisnis. Nah, tapi bisa kita lihat juga dari mungkin definisi perfection dari function masing-masing ya. Misalnya yang paling sering paling sering clash yang mungkin gue bilang itu lebih ke engineer sama design misalnya. Nah, tapi kita mungkin boleh nih kayak, ini nggak mungkin nerapin desain kayak gini, tapi actually tarik-tarikan ya. Iya, kalau komunikasinya nggak oke itu bisa bikin berantem sih. Benar. Nah itu sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin function lain sih. Mereka pun punya guideline dan perfection masing-masing. Jadi actually gimana sih cara untuk resolve supaya nggak ada konflik yang hanya karena hal ini gitu. Mungkin kita lebih dari diri kita sendiri sih, lebih empati terhadap team members, jangan memaksakan ego untuk hanya dari sisi teknis, karena sempat yang tadi gue bilang, sebenarnya kalau kita proaktif dalam memberikan masukan, ada alasan yang jelas, itu juga bisa membantu sih rekan-rekan non teknis juga untuk tone down perfectionism dari sisi mereka gitu. Jadi cari jalan tengah lagi, karena in the end it's a team goal. Itu kalau perfection. Oke, poin terakhir mungkin last but not least nih. Ada tanda serunya. Asik. Oke, jadi always work with perfectionism in mind, but be self-aware and know when to stop. Jadi seperti yang dibilang tadi, good enough menurut gua adalah code quality itu masih higher than standar itu, masih above standar. Jadi kalau kita pengen, ini nyelesain kriteria tapi code kita asal-asalan itu, gimana ya? Kalau menurut gue tuh kayak, kalau good programmers itu possible banget untuk write bad code. Tapi mereka tahu gitu, kenapa itu code itu dibuat sedemikian rupa, kenapa harus dibuat sedemikian rupa, dan juga tahu kapan untuk bisa di mana dan kenapa harus dibuat seperti itu gitu. Nah, tapi di sisi lain juga nggak sedikit juga sih bad programmers yang mungkin kasarnya bisa gue bilang bad programmers yang write horrible code, dan mungkin mereka pikir itu bagus itu, nggak tahu seberapa parahnya code tersebut itu. Makanya beberapa prinsip yang dari profesional itu bisa kita pegang untuk menjadikan ya lebih ke diri kita pribadi sih, be a good programmer aja gitu. Terus tapi kalau dari poin-poin yang tadi gue sebutin kan, perfection itu banyak ke arah negatifnya kalau over ya. Jadi kalau ngejar perfection itu kan kayak nggak ada habisnya lah, jadi kayak bisa menyebabkan kualitas hidup kita malah menurun gitu. Nah, jadi lebih ke fokus on your well-being sih. Jadi tahu kapan untuk stop. Kalau mulai, gue pengen nyelesain tas ini dengan cara seperti ini, tapi itu lama-kelamaan malah bikin lo frustasi, stres, capek, kayak takut, malah jadi menunda-nunda gitu. You know when to stop gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak mungkin bisa langsung gitu. Oke, gue stop
gue udah nggak kepikiran lagi gitu. Sebenarnya pasti kepikiran, tapi at least hal-hal negatif itu bisa dijaga nggak terlalu lama gitu, nggak berkepanjangan karena let's say misalnya kita dan nggak usah perfect deh, gue bikin ini deliver rilis, ternyata user happy, itu kan kita juga ada merasa ada lifted up lah gitu. Ternyata ini bisa user seneng pakai code walaupun code ini nggak perfect gitu. Nah itu memang kebanyakan yang sering gue alami pribadi kayak gitu sih, kayak kekeh mengejar perfection itu, tapi ujung-ujungnya malah bikin malas dan nunda pekerjaan. Itu lumayan sering sih, makanya gue masih belajar juga sampai sekarang sih. Nah, mungkin terakhir gimana sih caranya supaya kita nggak tadi kan kita harus tahu nih kapan berhenti ya, tapi kadang kita juga lupa gitu. Gimana sih caranya supaya kita nggak lupa, nggak lost in perfection gitu? Kita pelan-pelan harus mulai learn to be comfortable with imperfection gitu. Jadi kita kalau ngeliat code yang ngeliat code yang aduh ini nggak oke nih gitu, nggak gatel banget dan gue ganti. Tapi kalau itu nggak prioritas, mungkin nggak mempengaruhi fungsional secara besar, nggak apa-apa gitu. Ya, mungkin lu boleh taruh to do, taruh komen, tapi kalau ternyata lu pengen kerjain itu dan effortnya cukup lama, it's okay to be imperfect gitu. Juga misalnya saat kita estimasi dalam sebuah task misalnya, kita juga bisa try to analyze sih. Jadi di awal kita provide waktu untuk analyze nih. Untuk ngerjain itu sebenarnya kita pengen bisa pakai teknologi ABC nih. Ternyata tapi teknologi gue belum pernah ngerjain sebenarnya gitu. Nah di situ kalau kamu gak yakin, tapi misalnya mau coba diterapin gitu. Misalnya ini teknologi gue belum pernah coba nih, tapi kayaknya bagus, pengen gue terapin. It's okay to try that gitu. Tapi pastiin lu set time box dan set time box. Jadi kalau misalnya kasarnya gue pengen coba ini 2 jam, gue coba ulik deh, ini kira-kira possible nggak ya diterapin itu. Kalau ternyata udah lewat 2 jam dan malah bikin lu makin stuck gitu. Malah bikin makin pusing? Malah bikin makin pusing. At least di awal, sebelum lo ngelakuin itu, please provide some alternative. Jadi selain menggunakan ini, sebenarnya gue bisa pakai yang lain. Nah itu kita berpacu ke standar dari excellence yang udah ditetapin dari tim tadi sih. Wow. Kurang lebih itu sih dari gue. Wah, gila. Guys, kita bisa bawa pulang banyak banget. Menurut saya pribadi gitu ya, kayak ini mungkin nggak melulu untuk software engineers gitu ya, bisa diterapin buat fungsi lain gitu ya, selain software engineer, kayak learn to prioritize better, we can implement this di mungkin segala fungsi pekerjaan kita gitu. Terus estimate better, kata-kata estimate mungkin familiar di telinga teman-teman engineers, produk atau desain gitu ya, tapi tetap bisa terimplement untuk teman-teman yang lain gitu. Terus kemudian trust and understand your team. Almost every one of us punya tim dan memang kita harus pursue this gitu ya. Terus yang keempat dari Mas Ferry, see perfections from different perspective, artinya ya kita proaktif untuk kasih idea, kasih input, terus kemudian kita juga kerja as teamwork sehingga kita deliver juga berdasarkan goals yang udah kita set di awal gitu ya. Dan yang terakhir, always work with perfection in mind but be self-aware, dan kita tahu kapan kita harus stop gitu ya, dan provide some alternative way to bisa deliver hal itu juga gitu. Nah, thank you banget Mas Ferry, udah banyak banget sharing buat kita, tapi rasanya kayak banyak banget nih teman-teman yang nanya nih, yang mau nanya. Kita coba lihat dulu ya dari yang... Nah, teman-teman, karena waktu terbatas juga, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk jawab gitu ya, semua pertanyaan teman-teman ya, Mas Ferry. Oke. Mungkin kita mulai, sebentar. Oke. Pertanyaan pertama nih, yang paling banyak ditanyakan. Ketika assignment project, banyak dengan tenggat waktu yang tidak banyak, sementara mengejar perfection juga dibutuhkan, maka apa yang seharusnya dikejar? Wah. Anonimus tadi pertanyaannya. Padahal saya udah mau menyapa, siapa tahu dari jauh gitu kan.
Oke, ini Silakan, Mas cukup Ferry. ekstrim ya. Jadi kayak waktu dikit tapi pengen perfect gitu ya. Nah, Harus, itu pokoknya sebenarnya harus dikejar. harus perfect ya. Itu sebenarnya lebih ke poin yang tadi gue ungkapin di estimate better sih. Karena ini kan team goals ya. Jadi kamu di assign project banyak nih dengan tenggat waktu yang tidak banyak. Nah, itu sebenarnya ada pertanyaan dari sisi komunikasi antar tim sih. Jadi sebenarnya harusnya kita sebagai engineer bisa drive untuk jelasin nih ke manager ya. Oh ya. Untuk kenapa sih kalau ini tuh gue nggak bisa apply as perfect as you want gitu. Waktu kita cuma segini itu emang sulit sih kalau kita dikekehin tanpa komunikasi gitu. Tapi memang kan gue nggak menutup ini juga sih, memang banyak yang semaunya gitu manajernya. Tapi itu kalau menurut gue pribadi sih itu actually harus lebih dikencangin di komunikasinya sih. Itu kalau menurut gue jadi sisi negatif dari sisi tadi kan sempat kita bahas nih gimana cara workplace ngebantu kamu manage perfectionism itu. Betul. Actually kalau dengan kondisi seperti itu malah workplace tidak mendukung sih. Itu kalau bisa di solve di tim melalui komunikasi, atau mungkin kalau ada kesempatan maybe escalate juga ke leads yang lebih bisa mengerti lah gitu. Itu sebenarnya gue nggak bisa ngasih solusi mengenai hal itu karena itu lebih ke people management. Tapi at least communication is the key sih, lebih kurang lebih seperti itu sih kalau dari gue. Wow, I see. Communication is the key. Semoga menjawab ya, Mas Anonymous attendee. Oke, next questions mungkin nih. Sama Anonymous juga. Di suatu tempat, improve later tuh sama dengan never. Then everyone be like, if it works, don't touch it. What do you think? Oke, if it works, don't touch Menarik it. Nih. Sebenarnya lebih ke ini dulu sih. It works-nya itu berdasarkan apa dulu nih? Kalau memang punya apa? If you touch it, it breaks the program gitu. Sebenarnya lu punya patokan nggak sih breaks the program itu seperti apa gitu? Jadi kalau udah sebenarnya actually kalau code yang bagus yang udah didukung dengan misalnya ada tes, ada automation test, kalau improvement ini lebih ke impact juga sih karena kan lebih ke ada sisi penerapan prioritas ya. Jadi why do you want to improve gitu? Kalau ternyata yang kita lakuin dengan improvement ini bisa misalnya naikin misalnya dari sisi animation dari loading antar screen satu detik jadi 2 detik, itu kan bagus ya, kenapa enggak gitu. Ini kayaknya lebih balik ke arah komunikasi lagi sih. Jadi lu harus tahu nih, lu kenapa pengen improve nih. Kenapa pengen improve, impact-nya sebesar apa, prioritas dengan hal-hal yang mau dikerjain itu seperti apa gitu. Kalau ternyata itu value-nya cukup tinggi, kenapa nggak dikerjain tuh? Kenapa nggak lu coba push untuk ini tuh bagus bagi kita ke depannya gitu. Jadi lebih ke harus masih juga mau improve ini, value-nya sebesar apa, dengan next task yang mau dikerjain itu seperti apa. Prioritasnya harus jelas dari sisi pribadi kita dulu sih sebelum kita escalate ke tim gitu. I see. Jadi belum tentu improve later sama dengan never gitu ya. Kalau kita lihat ternyata impact-nya dan value-nya sebesar itu, why not kita deliver itu juga gitu kan. Karena impact-nya juga jadi positif buat kita gitu as developer mungkin gitu. Betul. Wow. Dan thank you nih Mas Ferry. Pertanyaan ketiga dari Mbak Yesiska Putri. Halo Mbak Yesiska Putri. Nah, ini pertanyaannya gini. Gimana kalau dari stakeholder punya banyak banget priority dan tim development tidak punya ruang untuk improve seperti tech debt maupun refactor untuk that perfectionism. Dari sisi Scrum Master dan sebagai engineer juga, apa yang dapat dilakukan? Wah, saya ditanya juga. Nah, Scrum Master nih, Indra. Lu dong yang jawab. Dari sisi Scrum Master dan sebagai engineer. Coba sekarang silakan Mas Ferry dulu yang jawab. Gue dulu ya, oke.
Oke, kalau stakeholder punya banyak priority. Oke, berarti kalau dari sini gue lihat, kalau tadi kan assignment project-nya banyak, priority banyak, juga pengen ngejar perfection. Kalau ini kebalikannya nih, project-nya banyak, cuma perfection diabaikan gitu kan. Nah, kalau dari sisi gue sih, pribadi, tergantung sih, punya banyak prioritas ini dari tim sendiri bisa nggak sih list down priority itu value-nya sebesar apa gitu. Ini kembali ke value sih, kembali ke value yang akan di-deliver ke user. Sebenarnya kalau ternyata improvement sama sih jawabannya kayak tadi ya, kalau ada improvement yang dilakukan ternyata value-nya lebih besar, kenapa nggak dinaikin priority-nya gitu. Actually kita juga bisa sih komunikasiin, misalnya nih udah mulai numpuk nih, tech debt-nya udah banyak banget gitu. Kenapa kira-kira bisa muncul tech debt seperti itu sebenarnya kan problem ya. Solusinya seperti apa, itu mungkin bisa, kalau dari gua sendiri ngelihat itu mungkin kayak problem yang dihadapi itu lebih kayak kekurangan resource. Mungkin kita bisa request untuk tolong dong nambah 1 resource lagi developer gitu, kita untuk bisa improve code base-nya lebih baik lagi gitu. Dari sisi itu sih, karena ini kan lebih ke team problem, jadi how to solve it, back kembali lagi komunikasikan dengan tim itu. Gitu sih kalau dari sisi gue sebagai engineer. Nah, wah, gantian gitu ya. Kalau dari sisi Scrum Master, karena kita supporting the Scrum team gitu ya, maksudnya baik developer maupun PO gitu. Gimana kalau dari stakeholder punya banyak banget priority sehingga engineer sendiri nggak punya ruang untuk kerjain improve tech dev gitu ya, atau maupun refactor untuk that perfectionism gitu. Kalau dari sisi Scrum Master gitu ya, tadi yang pertama benar yang Mas Ferry bilang, priority, kalau punya banyak banget priority artinya kan most of them priority gitu, so we have to tetap choose gitu yang mana yang priority. Seperti kalau kayak real case-nya gitu ya di tim saya gitu, kita coba selipin lah ya, mungkin dari segi tech debt dan refactor kita juga ukur value-nya, yang mana yang paling punya significant value gitu, dan kita coba compromise untuk masukin mungkin tiap sprint kita revisit ya, Mas Ferry. Dari tim kita sih kebetulan kayak gitu ya, Andra. Iya. Kita ada spend sedikit kapasitas buat revisit gitu. Spend sedikit kapasitas gitu ya untuk review gitu. Dan kita juga adjust goals-nya. Maksudnya jangan sampai saat kita spend sedikit time itu malah merusak goals yang udah kita tentukan dari awal gitu ya. Jadi dua-duanya harus diurutkan priority-nya dan memang harus dibuatkan priority gitu. Baik yang dari si stakeholder yang story-nya semua priority misalnya gitu ya, atau dari segi improvement dari tech debt dan atau mau refactor gitu kan. Jadi kita sama-sama sama-sama bandingkan lah ya, sama-sama timbang-timbang nih gitu. Itu harus kita lakukan berkala sih, memang nggak satu sprint, 2 sprint itu semuanya selesai gitu ya. Satu sprint segala priority yang dari stakeholder selesai, dan besoknya kita hanya pakai waktu kita, consume waktu kita untuk beresin tech debt dan improve gitu ya, refactor gitu. Itu sesuatu yang nggak balance juga gitu kan. Kira-kira kalau dari saya sih seperti itu. Jadi mungkin facilitate kepentingannya teman-teman engineers dan teman-teman PO untuk kita bisa ketemu di tengah nih, yang mana yang bakal jadi goals bersama gitu. Agree. Gitu. Nah, waktunya sudah ini ya. Sudah. Tapi mungkin bisa satu pertanyaan lagi nih, Mas. Boleh. Gimana Nah, nih? Kira-kira Mas Ferry mau yang mana? Oh, ini nih. Ada tips nggak ya untuk estimate task untuk entry level engineers? Soalnya kan task estimation itu comes with experience dan trial dan error. Buat kita yang belum punya experience, kira-kira gimana? Itu gue bisa baca di mana sih, Indra? Q&A ya? Yep. Oke.
Untuk entry level engineer ya, oke. Oke, kalau dari tim gue pribadi sih ya, misalnya dari tim dan pengalaman kali ya. Dari pengalaman gue pribadi, di tim gue pun kan tentu ada senior engineers, ada junior engineers tuh. Bahkan entry level engineers yang memang salah satu tim member gue juga fresh graduate gitu. Jadi sebenarnya karena kita punya dari awal, tapi kalau misalnya pertama kali baru masuk mungkin memang nggak tahu nih misalnya story point 3 itu sebesar apa, tapi along the way akan sering ada komunikasikan antar kita, misalnya tim kecil Android engineer ya, antar Android engineer ada komunikasi, ada standar, kita udah nentuin standar bersama, dalam ngerjain task itu seperti apa. Biasanya kita juga ada ngasih arah sih, misalnya story point 1 tuh story point apa, 3 story point apa. Nah di situ saat menentukan estimation sering kali kalau gue pribadi memang nggak kayak gue secara sepihak gue nentuin, oh ini story point-nya 2. Itu enggak sih, gue selalu tanya juga ke teman-teman, menurut lu ini berapa? Dari gue sih 2, dari lu berapa, dari lu berapa. Tapi ternyata why gitu ya, kenapa? Ya, dan kenapa. Tapi biasanya dari gue 2 nih, dari senior lain 2. Tapi dari si entry level mungkin nganggep kayak, oh ini gue belum begitu pasti mengenai ini, jadi 3 gitu. Dan ternyata task itu sebenarnya kan kalau story point capacity itu kan lebih ke overall tim ya. Nah itu mungkin bisa ini sih, kalau ada perbedaan kayak gitu, gua rasa bisa lebih rely ke teammates sih. Jadi kalau menurut gua, menurut seniors 2, menurut entry level 3. Nah itu sebenarnya kita udah punya patokan nih 2 itu seperti apa. Jadi kalau menurut lu 3, kenapa menurut lu 3, ada kurangnya di mana? Nah di situ kita as a senior bisa actually ngebantu entry level tersebut. Jadi memang lebih ke entry level tuh jangan takut untuk speak out your weakness itu. Let your seniors help you gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau untuk estimation itu nggak bisa per individu. Jadi by entry level, by senior itu lebih ke arah tim. Tapi kenapa estimation itu mungkin sulit untuk lo capai, lo bisa actually work together with your teams gitu. Mungkin kalau untuk entry level engineers gitu ya, biasanya di dalam tim kan pasti ada learning curve-nya lah ya, kayak seminggu pertama kita belajar apa gitu ya, terus kemudian makin bisa align dengan timnya, makin tahu tips and tricks yang dipakai timnya gitu. That's why ada baiknya bahwa satu tim itu kayak heterogen gitu ya, nggak cuma entry level semua gitu, nggak cuma senior semua gitu. Jadi betul. Satu bisa belajar dengan yang lain gitu. Wah, udah banyak banget dan waktunya sudah sayang sekali ya teman-teman. Sorry banget nih buat pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab. Nah, banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi kita berhubung waktunya sudah mepet gitu ya. Nah, sehingga kayaknya sampai di sini gitu ya talk show kita. Dan thank you buat Mas Ferry yang udah sharing banyak banget buat kita pengalamannya tentang managing perfectionism. Again juga thank you buat teman-teman gitu ya yang udah setia stay dari awal sampai akhir ngikutin sesi kali ini yang ngomongin tentang managing perfectionism itu sendiri. Nah, kita akan banyak banget ya gitu ngebahas tema-tema yang lainnya di next session. Makanya jangan lupa teman-teman selalu update dan follow Mas Ferry? Jangan lupa live at Mekari. Di Instagram. Di Instagram. Buat engineer katanya relatable banget gitu, meme-nya tuh relatable. Sering banget sharing meme lucu yang relatable gitu, itu gue seneng banget gitu. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Thank you banget untuk kehadirannya dan pertanyaannya yang makin bikin discussion kita complete dan rich gitu ya, karena pertanyaan dari teman-teman yang challenging. Akhir kata dari gue thank you dan see you di Agile Ambition berikutnya. Bye-bye. Oke, thank you teman-teman ya.